Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Setiawan dari Ekonomi Islam 2017. Dan saya Dita Putrisari, Ekonomi Islam 2017. Kami dari Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan gagasan kami yang berjudul Zakat Single Sign-On, inovasi pelayanan zakat berbasis Single Sign-On sebagai upaya realisasi potensi zakat di Indonesia. Studi kasus Desa Kalimiru, Kabupaten Purworejo. Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penelitian dilakukan oleh Astaria dan Humanita pada tahun 2018 bahwa zakat bersama dengan wakaf, infak, dan sedekah sebagai instrumen keuangan Islam menjamin ekonomi berjalan berkesinambungan untuk mencapai distribusi kekayaan dan pendapatan dalam sistem ekonomi, moneter, dan keuangan yang stabil dan adil. Menurut survei yang dilakukan oleh CIA pada tahun 2017, bahwa tercatat sebesar 87,2% dari 260,1 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Arifin Purwakananta pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 330 triliun rupiah pada tahun 2019. Nyatanya, jumlah zakat yang terkumpul sepanjang tahun 2019 hanya 10 triliun rupiah. Penelitian yang dilakukan oleh PEPS FEUI pada tahun 2011 menyatakan bahwa penyebab rendahnya penghimpunan zakat nasional adalah karena rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, baik organisasi milik publik seperti Basnas maupun organisasi privat atau lembaga amal zakat. Perilaku pembayar zakat yang berorientasi pada jangka pendek, desentralisasi, dan interpersonal, yang mana di Indonesia kewajiban bayar zakat masih bersifat sukarela dan belum ada sanksi yang tegas bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat, atau belum ada perundang-undangan yang mewajibkan wajib zakat untuk membayar zakatnya. Kedua, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah, zakat profesi, di mana zakat profesi lebih ditekankan hanya bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan pada sektor swasta masih banyak yang belum diwajibkan. Serta yang ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 16 Ayat 1 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten atau Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya dan tempat lainnya. Maka dari itu, kami memberikan suatu gagasan berupa suatu sistem yang dinamakan ZSSO atau Zakat Single Sign-On, yaitu suatu unit pengumpulan zakat atau UPZ yang diimplementasikan dengan suatu aplikasi tingkat desa, yang mana aplikasi ini terintegrasi dengan pelayanan tingkat desa lainnya, seperti pelayanan kependudukan, surat menyurat, data desa, dan perpajakan. Desa Kalimiru merupakan salah satu desa di Kecamatan Wayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa Kalimiru terletak 7 km dari pusat kota Kabupaten Purworejo. Luas total Desa Kalimiru yaitu seluas 1,22 km persegi dan luas sawah yang ada di Desa Kalimiru yaitu seluas 0,74 km persegi. Berdasarkan data pemerintah Desa Kalimiru, jumlah penduduk Desa Kalimiru yaitu sebesar 1.217 jiwa dengan 350 KK dan kepadatan penduduk sebesar 997,541 jiwa per kilometer.
Mayoritas penduduk desa Kalimiru bekerja sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan data administrasi desa Kalimiru, di mana sebesar 85% penduduk usia kerja di desa Kalimiru atau sebesar 639 dari 980 penduduk usia kerja di desa Kalimiru berprofesi sebagai petani. Sedangkan 15% lainnya bekerja sebagai ASN, peternak, dan berwira swasta. Potensi zakat pertanian di desa Kalimiru pun cukup besar. Diperkirakan, setiap panennya, para petani desa Kalimiru wajib menyetorkan zakat sebesar Rp558.000, di mana detail perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan detail perhitungan sebagai berikut. Misalkan, petani X memiliki sawah seluas 0,5 hektar yang ditanami padi, dan dana pemeliharaannya yaitu sebesar Rp3 juta, dan didapatkan hasil panen 3 ton gabah, di mana nilai nisab yaitu sebesar 653 kg gabah, dan petani tersebut telah mencapai nisabnya, serta tarifnya yaitu 5%, karena sawah tersebut merupakan sawah irigasi. Serta waktu pembayaran zakat untuk petani ini adalah setiap panen. Yang mana harga jual gabah kering per Juni 2020 menurut BPS yaitu sebesar Rp4.720 per kilogram. Maka 3 ton gabah atau 3.000 kg gabah dikali Rp4.720 sama dengan Rp14.160.000, di mana total hasil panen dikurangi dengan pembiayaan, yang mana Rp14.160.000 dikurangi 3 juta, maka hasilnya adalah Rp11.160.000. Karena sawah irigasi, maka tarifnya yaitu sebesar 5%. Maka Rp11.160.000 dikali 5% adalah Rp558.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, sebenarnya potensi dari zakat pertanian di desa Kalimiru cukup besar, di mana sebesar Rp1.116.000 setiap petaninya pada per tahunnya itu wajib membayarkan zakat malnya. Namun, karena masih rendahnya literasi warga desa Kalimiru tentang zakat, terutama zakat mal, maka kesadaran warga desa Kalimiru dalam membayarkan zakat masih sangat rendah. Ditambah orientasi warga desa Kalimiru yang berpikiran bahwa zakat hanya bisa dibayarkan pada masjid-masjid terdekat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu terobosan pada pemerintah tingkat desa untuk meningkatkan literasi dan pemahaman serta kesadaran warga untuk membayar zakat mal. Teknologi Single Sign-On atau SSO merupakan teknologi yang memberikan izin pengguna jaringan dengan satu autentifikasi agar dapat mengakses sumber daya di dalam jaringan dengan menggunakan satu akun pengguna. Sistem keamanan yang akan digunakan adalah manajemen identitas dengan menggunakan teknologi SSO yang terhubung dengan platform e-government Desa Kalimiru Kabupaten Purworejo. ZSSO menjadi sistem yang dapat merekam transaksi pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalimiru. Masyarakat yang membayar zakat baik melalui lembaga pemerintah, lembaga zakat, atau membayarkannya secara langsung kepada mustahik melakukan pelaporan melalui ZSSO. Pelaporan zakat tersebut bertujuan agar adanya sinkronisasi antara potensi zakat dan juga realisasinya. Model pengembangan yang digunakan pada gagasan ini adalah metode waterfall, di mana metode waterfall adalah pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengembangan sistem pada metode waterfall. Bisa dilihat, tahap pertama adalah tahap analisis, di mana tahap analisis di sini adalah tahap proses analisis kebutuhan sistem, di mana pengembang akan mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai bahan pengembangan sistem tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap desain, di mana pada tahap desain ini adalah proses multi langkah yang menggambarkan dan menghubungkan antara para user atau pengguna yang dimana adalah penduduk dengan e-government yang memuat tentang sistem kependudukan. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga adalah tahap pengimplementasian, di mana pada tahap ini desain diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak, dan kode program ini akan sangat bergantung dengan hasil desain yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Terakhir dari metode waterfall adalah tahap tes, di mana pada tahap tes ini dilakukan pengujian terhadap
sistem yang telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil antara output sistem yang telah dibuat dengan kebutuhan yang telah dirancang pada tahap analisis. Warga desa Kalimiru mengakses ZSSO di mana untuk melakukan login dengan password berupa NIK atau nomor induk kependudukan. User ID yang terekam di SSO akan memuat data kependudukan dan data ekonomi yang kemudian akan terhubung dengan fitur layanan zakat. ZSSO dirancang untuk memudahkan pengguna sehingga dalam melaporkan zakat, pengguna hanya melakukan login dengan password berupa nomor induk kependudukan dan memilih layanan pelaporan zakat untuk melakukan pelaporan zakat apabila melakukan pembayaran zakat melalui lembaga atau organisasi lain. Mengisi form pada menu layanan yang dipilih, kemudian hanya mengklik submit dan muncul notifikasi centang tanda pelaporan zakat telah terkirim. Untuk menerapkan gagasan ini, maka diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Purworejo, pemerintah desa Kalimiru, dan apps developer untuk perancang prototipe yang nantinya akan diujikan kepada masyarakat desa Kalimiru. Yang kedua adalah melakukan pengujian setelah prototipe tersebut jadi, yaitu dilakukan pengujian terhadap masyarakat dan pemerintah desa Kalimiru. Setelah dilakukan pengujian, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian dari penerapan sistem ZSSO ini. Tahap yang ketiga adalah setelah mendapatkan legalitas, maka aplikasi ini akan diluncurkan di App Store dan Play Store sehingga bisa diakses oleh masyarakat desa Kalimiru. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah melakukan kerjasama dengan bank-bank syariah dan dompet digital untuk memberikan metode atau memberikan pilihan metode pembayaran dari ZSSO ini. Untuk mengambil langkah-langkah strategis yang telah kami susun, maka dibutuhkan pihak-pihak terkait yang mendukung gagasan yang kami ajukan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang pertama adalah Basnas Kabupaten Purworejo, di mana sistem ZSSO ini merupakan salah satu bentuk UPZ, di mana pendirian UPZ harus diketahui oleh Basnas daerah setempat. Yang kedua adalah pemerintah desa Kalimiru itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah desa Kalimiru bertindak sebagai perealisasi atau pelaksana dari pelaksanaan sistem ZSSO ini. Yang ketiga adalah bank-bank syariah dan dompet digital, yang mana sebagai penyedia pilihan jasa metode pembayaran pada pembayaran zakat di ZSSO itu nantinya. Dan yang keempat adalah bekerja sama dengan apps developer, di mana dalam hal ini apps developer bertindak sebagai perancang aplikasi dan realisasi prototipe yang telah dirancang oleh penggagas. Dan yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri atau sebagai user dari ZSSO ini nantinya, di mana masyarakat adalah elemen paling penting pada gagasan ini, di mana nantinya ZSSO ini berfungsi untuk memudahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa Kalimiru itu sendiri. Dan terutama dalam hal ini adalah pemuda, di mana pemuda adalah garda terdepan yang menjadi pintu gerbang penggunaan aplikasi ZSSO ini kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar lainnya. Berbagai upaya dan inovasi perlu dilakukan dalam merealisasikan potensi zakat yang ada di Indonesia. Keselarasan data menjadi masalah utama yang perlu dicari solusi yang tepat. ZSSO menjadi salah satu solusi dalam rangka sinkronisasi data penghimpunan zakat dari tingkat paling bawah, yaitu di tingkat desa ataupun kelurahan. Sehingga pada akhirnya, jika terjadi keselarasan antara potensi dan realisasi, maka zakat akan lebih optimal dalam penghimpunan serta penyalurannya. Pada akhirnya, fungsi zakat sebagai penggerak perekonomian akan maksimal dan sesuai dengan harapan.